Hey. Berlatar di negara Spanyol, kisah akan berfokus pada dua sahabat yaitu Aldo dan juga Dominic. Saat itu mereka sedang bermain basket di mana mereka berdua adalah YouTuber yang belum punya banyak pengikut. Bahkan saat ini aja streamingnya hanya ditonton oleh sekitar 30-40 orang aja. Los likes también nos ayuda demasiado a nosotros. ¿Qué pasó? Ah, no puedo agarrar. Saat akan pulang, Dom yang iseng melempar bola basketnya tepat ke kepalanya Aldo. Gak terima dengan hal itu, Aldo pun ingin balik membalas. Akhirnya dia pun menendang bola basketnya hingga gak sengaja masuk ke halaman rumah orang lain. Karena itu adalah bola satu-satunya yang dia miliki, Dom pun menyuruh Aldo untuk mengambilnya. Tapi saat memencet bel gak ada orang yang menjawab, begitupun dengan pintu gerbang yang dikunci. Menyadari rumah ini udah nggak berpenghuni, Aldo pun terpaksa memanjat tembok. Dom mau nggak mau juga masuk karena dia takut Aldo melakukan keisengan. Setibanya di dalam rumah, suasana rumah tersebut tampak sangat tua dan sudah nggak terurus. Karena nggak ada jawaban dari Aldo, Dom pun mencoba mencarinya ke halaman belakang. Yang di situ terdapat sebuah sumur tua yang kondisinya juga nggak kalah menyeramkan. Yang tepat saat Dom melihat ke dalam sumurnya, tiba-tiba... ¡Wah! ¡Madre, Aldo! ¿Qué pero que te pasa? Aldo pun mengambil alih HP-nya untuk mengambil gambar pemandangan sekitar sampai ketika pintu rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Aldo yang gak kenal takut mulai mendekatinya, tapi sesuatu malah terjadi. Malam harinya Dom iseng mengedit kejadian aneh tadi dengan sedikit bumbu spesial efek. Seolah ada sosok hantu yang berdiri di belakang pintu. Hal itu sempat membuat Aldo tertipu saking bagusnya editan yang Dominic buat. Disitulah Aldo terpikir untuk mengupload video tersebut ke YouTube. Barangkali penonton akan suka dengan video semacam itu. Dominic sempat gak setuju karena ini adalah termasuk penipuan. Tapi Aldo berhasil meyakinkan sahabatnya itu bahwasanya semua yang ada di dunia maya adalah kepalsuan. Sehingga apa salahnya jika mereka melakukan hal yang sama seperti konten-konten serupa. ¡Qué increíble que están de luz! Keesokannya Dom langsung menelpon Aldo yang kebetulan masih bekerja. Jauh dari kesan YouTuber kaya yang hidup serba ada, Aldo kenyataannya adalah seorang petugas kebersihan. Yang mana tujuan Dom menghubungi Aldo adalah untuk memberitahunya terkait video yang mereka unggah semalam. Dan siapa yang menduga jika video editan yang mereka unggah udah dilihat oleh ratusan ribu penonton hanya dalam waktu 9 jam aja. Yang demi merayakan hal ini, mereka pun langsung pergi ke diskotik untuk bersenang-senang. Puta, Aldo, acá estoy. 5 hari kemudian, Aldo pun melakukan live streaming untuk memberitahukan tentang video terakhir mereka yang udah ditonton sebanyak 3 juta kali. Karena saking senangnya, Aldo dengan spontan berjanji akan kembali ke rumah kosong itu jika video terakhirnya mencapai 500.000 like. Setelahnya, Dominic pun sempat terkejut dengan ide itu karena dia pribadi ogah masuk ke properti orang lain, apalagi rumah itu sangat menyeramkan. Yang mana hal itu adalah tindakan ilegal apabila mereka masuk tanpa izin. Namun karena Aldo udah terlanjur ngomong dan Dom pun juga nggak ingin penontonnya kecewa, yang mana reputasi channel mereka dipertaruhkan saat ini.
Dia pun gak punya pilihan lain selain melakukan hal itu. Dan benar aja keesokan paginya video itu mendapatkan 500.000 like. Sehingga dengan kata lain mereka pun mau gak mau harus masuk ke rumah kosong itu lagi demi memenuhi janji mereka. Vamos a entrar. Todo depende de ustedes. 500.000 likes. Ustedes deciden. ¡Ya! Dominic dan juga Aldo kembali ke rumah kosong itu dengan cara memanjat tembok seperti waktu pertama kali mereka masuk ke sana. Ini bukan live streaming tapi direkam biasa karena Dom akan mengeditnya lagi untuk lebih mendramatisir suasana. Setelah berkeliling mereka pun masuk ke dalam melalui jendela kecil di bagian belakang rumah. Tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut ataupun khawatir, Aldo langsung melakukan opening untuk memulai penelusuran ini. ¿Qué pasó? Dominic dan Aldo pun naik ke atas menuju ruang utama yang di situ terdapat foto besar yang kemungkinan adalah pemilik rumah ini. Dari seragam yang dia kenakan, jelas beliau ini adalah seorang jenderal. Entah kenapa rumah ini ditinggalkan, tapi Dom dan juga Aldo sangat terpesona dengan betapa besar dan mewahnya rumah ini. Ketika Dom sedang mengambil gambar sekitar dapur, Aldo tiba-tiba menghilang dengan senternya yang tergeletak begitu aja. Di mana saat Dom melihat sebuah pintu terbuka, dia pun perlahan masuk ke dalam untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba... Ya, itu adalah kelakuan si Aldo yang sengaja mengikat kursi tersebut dengan tali. Aldo emang sengaja membawanya khusus sebagai gimmick dalam video, persis seperti apa yang udah Aldo rencanakan sebelumnya. Dia berencana menyeting berbagai kejadian aneh agar terlihat lebih menarik dan penonton akan percaya jika rumah ini beneran ada hantunya. Karena yang barusan hanyalah uji coba, Dom pun diminta untuk keluar dan masuk kembali sembari berpura-pura nggak mengetahui keberadaan Aldo. Kursi itu tiba-tiba terbang, dan jelas itu bukan dilakukan oleh Aldo. Belum selesai dengan kejadian barusan, mereka kembali dikejutkan dengan suara seperti seseorang yang sedang memakai toilet. Sehingga mereka berdua pun langsung pergi ke sana untuk memeriksanya. Lagi-lagi hal aneh terjadi saat foto si jenderal mendadak jatuh sendiri. Tapi entah apa yang terjadi, mereka mulai bertengkar terkait melanjutkan ini atau tidak. Aldo jelas ingin tetap melanjutkannya dan merampungkan penelusuran ini. Bahkan andai kata hantunya beneran ada, dan kejadian barusan adalah salah satu tandanya, dia pun malah senang karena nggak perlu repot-repot menyiapkan gimmick seperti yang dia rencanakan. Alhasil Dominic yang selalu mengalah akhirnya mengikuti kemauan Aldo. Mereka kembali melanjutkannya yang kali ini mereka menemukan sebuah piano tua. Aldo mencoba memainkannya, tapi tiba-tiba... Selesai dengan lantai utama, mereka pun naik ke lantai atas yang lebih tepatnya adalah sebuah loteng. Di sana ada sebuah sepeda bocil dan satu ruangan yang berisi tengkorak kepala kambing yang sengaja dipajang. Karena nggak menemukan hal yang asik, mereka pun turun ke bawah menuju salah satu kamar yang pintunya udah dalam kondisi terbuka. Di sana mereka menemukan alat musik harpa yang kondisinya udah rusak dan sebuah perapian yang sama-sama udah terbengkalai.
Yang paling menarik adalah mereka masuk ke dalam kamar mandi pribadi yang ukurannya bahkan jauh lebih besar dari kamar kontrakan mereka. Di sana juga terdapat jacuzzi mewah yang biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Yang konyolnya Aldo langsung mencobanya, saking belum pernahnya Aldo seumur hidup merasakan fasilitas mewah seperti di rumah ini. Dia pun dengan spontan berkata sembarangan bahwa andai kata para roh dan hantu di sini menyukaiku, aku akan pindah ke sini dan tinggal di tempat ini selamanya. Sale bien y le caigo bien a los fantasmas, obviamente. Yo me voy a mudar acá. Les prometo. Kejadian aneh kembali terjadi dan kali ini semakin ekstrim. Terlihat jelas dengan mata kepala mereka ketika pintu bergerak terbuka dan menutup sendiri. Saat diperiksa nggak ada yang aneh di dalam sana, sampai ketika Aldo merasakan suhu ruangan yang berubah. Disitulah puncak teror akan semakin jelas nyata terlihat dan inilah yang terjadi. Dominic pun langsung lari ke bawah dan meletakkan kameranya. Berbeda dengan Aldo yang masih menganggap ini luar biasa dan justru mengaku semakin excited untuk melanjutkannya. Masih dengan jurus bujuk rayu, Aldo lagi-lagi berhasil meyakinkan Dom bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mereka bisa menghasilkan uang. Jika ini berhasil, maka mereka nggak perlu lagi tinggal di kontrakan murah. Pada akhirnya Dom pun berhasil terbujuk rayuan Aldo, yang setelah beberapa menit berkeliling tanpa menyalakan kameranya, Aldo nggak sengaja mendengar suara dari salah satu ruangan yang pintunya tertutup. Dia pun mencoba mengintipnya dari lubang kunci, tapi ternyata... Última vez que te digo, toma tu remedio. No quiero. Esta es la última. Mereka sepertinya mengalami flashback yang seolah membawa mereka ke masa lalu ketika penghuni rumah ini masih ada. Di situ terdapat seorang ibu dan juga anaknya yang sedang meminum obat. Si bocil gak mau meminum obat itu karena takut kepada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Dan tiba-tiba... Kejadian kali ini benar-benar sangat menyeramkan dan hanya bisa dilihat oleh Aldo seorang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Aldo ingin secepatnya pulang dan meninggalkan tempat itu. Tetapi ada sosok pria kekar yang sedang menyeret seseorang dari luar rumah, di mana pria itu membawa si korban masuk ke dalam ruang bawah tanah. Lagi dan lagi kejadian aneh yang mereka alami semakin lama semakin tampak nyata. Mereka pun dengan cepat pergi ke ruangan belakang yang menjadi jalan masuk tadi. Namun sayangnya pintu udah terkunci rapat, yang dengan kata lain mereka akan terjebak dan terkurung di rumah ini. Sempat akan menelpon polisi, tapi nggak ada sinyal akibat cuaca yang sedang buruk. Dominic dan juga Aldo terpaksa naik kembali ke atas tepat saat si pria sedang menghangatkan diri di depan perapian. Saat itulah Aldo teringat sebuah ide untuk mengalihkan perhatian si pria dengan cara memecahkan kaca jendela loteng. Dia pun bersembunyi di dalam ruangan kecil, tapi nggak hanya si pria aja yang muncul, melainkan ada juga si mbak pelayan yang tadi sempat menampakkan dirinya. Sedikit demi sedikit akhirnya kita pun akan mulai memahami tentang apa yang udah terjadi di rumah ini. Bapak si jenderal ternyata adalah sosok kejam yang biasa menyiksa para tawanan. Pria ini adalah tangan kanan si jenderal yang mendapat tugas untuk melakukan eksekusi. Pada masa itu, negara sedang dipimpin oleh seorang diktator kejam, dan apa yang jenderal lakukan adalah sesuai atas perintah dari atasannya. Si mbak pelayan pun menikam si pria dari belakang, dan setelah dia pergi, Aldo dengan cepat mengeluarkan tali yang dibawanya sebagai alat agar mereka berdua bisa kabur.
Karena mereka turun dari loteng yang berada di lantai paling atas, mereka pun masih harus berjuang untuk turun dari lantai 2. Yang tepat saat mereka akan melakukannya, tiba-tiba Dom pun diseret ke dalam rumah dan kameranya terjatuh. Aldo langsung mengambil kamera tersebut dan terpaksa harus masuk ke dalam untuk menjemput sahabatnya. Para hantu tampaknya nggak akan membiarkan Aldo keluar dari rumah ini, di mana Aldo kembali diperlihatkan dengan sosok nyonya pemilik rumah alias istrinya si jenderal. Yang mana wanita itu berniat menghabisi dirinya sendiri menggunakan senjata api. Aldo bersembunyi di pojok ruangan ketika si pria baru keluar dari ruang bawah tanah. Dengan kunci yang ditinggalkan pria tersebut, Aldo akhirnya masuk ke dalam ruang bawah tanah dan mulai mencari Dominic. Persis seperti yang diceritakan tadi bahwa ruang bawah tanah ini merupakan tempat khusus yang biasa jenderal pakai untuk melakukan penyiksaan. Dom sendiri terlihat udah dalam kondisi terikat rantai, yang tepat saat Aldo akan melepaskannya, dia mendengar suara langkah kaki yang sedang menuju ke sana. Entah apa yang udah menimpa Dom, tapi matanya udah berubah, begitupun dengan sikapnya. Aldo pun gak punya pilihan, selain nekat menghadapi si pria dan mengambil kapak sebagai senjata. Saat keluar hari udah pagi, di mana Aldo melihat satu pintu yang terbuka dan langsung masuk ke sana untuk meminta tolong. Dan ketegangan kembali terjadi saat si pria mengejar dan berniat untuk menghabisinya. Berlokasi di halaman belakang dekat dengan sumur tua, Aldo akhirnya tertangkap dan inilah yang terjadi. Kamera pun terlempar sampai akhirnya mati sendiri dan entah bagaimana nasib Aldo selanjutnya. Namun kita akan mengambil sudut pandang Aldo yang ternyata berhasil lolos dari pria itu. Dia dengan cepat memanjat tembok dan berhasil keluar dari lokasi tersebut. Saat tiba di jalan raya, Aldo yang berniat pergi malah pingsan karena saking lelahnya. Gak ada yang menyadari jika Aldo terkapar hingga dia pun siuman saat hari udah sore. Dia pun kembali ke lokasi dan udah banyak petugas yang datang. Mereka berhasil mengevakuasi Dominic dan langsung membawanya menuju rumah sakit. Setelah semuanya selesai, Aldo benar-benar lega setelah berhasil keluar dengan selamat. Namun seketika itu pula, dia teringat dengan kameranya yang masih berada di halaman belakang. Aldo yakin jika video kali ini akan lebih viral dari video yang udah mereka unggah sebelumnya. Dan alangkah terkejutnya Aldo saat melihat tubuhnya sendiri baru aja dievakuasi dari dalam sumur. Di mana akhirnya dia sadar jika saat ini dirinya udah menjadi hantu persis seperti ucapannya semalam. Tentang tinggal bersama para roh di tempat ini, keinginannya pun menjadi kenyataan. Para hantu menyukai Aldo dan dia diizinkan tinggal di sana untuk selamanya. Keesokan harinya di kantor polisi, Dominic yang udah siuman langsung diinterogasi terkait apa yang udah mereka berdua lakukan di rumah kosong tersebut. Dia mengaku nggak ingat apa-apa dan nggak tahu udah melakukan apa. Tapi dari kamera yang ditemukan di TKP, para polisi berhasil menemukan fakta menarik. Dan ternyata yang menghabisi Aldo bukanlah si pria, melainkan Dom yang udah kesurupan. Supongo que estas imágenes...
Jadi hantu ataupun setan gak bisa menghabisi manusia ya guys, karena mereka udah beda dimensi. Apa yang mereka lihat semalam gak lebih dari halusinasi yang mungkin diakibatkan oleh penunggu rumah tersebut. Ditambah lagi gak ada satupun penampakan yang berhasil tertangkap kamera. Semua yang mereka lihat hanyalah berdasarkan sudut pandang Aldo dan juga Dominic. Yang dengan kata lain, Dom akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian sahabatnya sendiri. So, mungkin gini aja guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.